Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in umuril muttaqin wa sallallahu wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Puji syukur kehadirat Ilahi Robbi di mana berkat nikmat dan karunia-Nya kami dapat menyelesaikan laporan reverse engineering basis data produk digital KAI Akses. Dan tak lupa sholawat serta salam kami curahkan kepada junjungan Nabi Muhammad SAW. Tugas akhir ini tentunya tidak lepas dari peranan dan bantuan beberapa pihak. Pertama, kami sampaikan rasa hormat dan ucapan terima kasih sebesar-besarnya pada dosen pengampu mata kuliah basis data dan praktikum basis data, Pak Wildan Budiawan Zulfikar ST, MKOM, dan seluruh pihak yang telah mendukung proses pembuatan laporan kami yang tidak dapat disebutkan satu persatu, serta kami harap laporan yang kami buat ini sesuai dengan apa yang diharapkan dan memenuhi kriteria penilaian. Kami sadar apa yang kami tulis tidak sempurna, kami buka juga kritik dan saran kepada seluruh pihak sehingga kami dapat membangun laporan yang lebih baik di kemudian hari. Adapun pembahasan dalam laporan ini yaitu telah terjabar dalam daftar isi dan akan kami jelaskan satu persatu. Mungkin dimulai dari deskripsi umum produk digital. Mungkin langsung aja. Oke, secara tekstual mungkin telah terjabarkan gitu ya di dalam laporan ini. Namun secara singkat, deskripsi produk digital KAI Akses ini merupakan aplikasi yang dikembangkan oleh PT Persero, PT Kereta Api Indonesia, untuk transaksi dan informasi dalam perjalanan kereta api. Nah, adapun pengguna dapat membeli, cek jadwal, dan juga akses informasi terkini di dalam aplikasi tersebut. Nah, aplikasi ini juga memudahkan pengguna karena bisa melakukan pembelian tiket secara online, lalu menampilkan jadwal dan fasilitas kerja, serta memungkinkan pengguna untuk mendapat informasi real time tentang perjalanan kereta, termasuk penundaan dan pembatalan. Nah, lanjut ke proses bisnisnya. Ini kami bagi menjadi dua untuk proses bisnis. Ada di bagian user experience, juga ada back-end-nya. Nah, untuk user experience itu ada 6 poin, yang dimana tiap poinnya itu adalah penjabaran dari poin tersebut. Yang pertama itu adalah pemesanan tiket. Jadi tadi sudah disampaikan kalau di aplikasi ini tuh ada pemesanan tiket secara online. Nah, stepnya adalah pengguna mengunduh dan menginstal aplikasi KAI Akses di perangkat mobile mereka, karena ya ini berbasis mobile ya aplikasinya. Lalu membuat akun, di mana nanti akan diverifikasi. Ketika telah terverifikasi, itu mereka dapat melakukan login aplikasi tersebut. Nah, setelah login, pengguna itu bisa memilih stasiun pemberangkatan, tujuan, serta tanggal keberangkatan yang diinginkan, dengan catatan masih ada tiket yang tersedia. Aplikasi ini juga menampilkan jadwal kereta api yang tersedia berdasarkan input pengguna, jadi bisa di search gitu ya. Lalu yang kelima, pengguna memilih jadwal kereta api, kelas, dan kursi yang tersedia. 6, pengguna melakukan pembayaran. Ini metodenya bisa lewat kartu kredit, transfer bank, ataupun e-wallet. Terakhir, ketujuh itu setelah pembayaran selesai, pengguna menerima etiket yang disimpan dalam aplikasi. Selanjutnya itu ada cek jadwal kereta. Ini mungkin
sudah disinggung ya dalam pemesanan tiket, cuma ini kita perincikan lagi. Jadi yang pertama stepnya itu pengguna buka aplikasi, lalu mereka pilih menu, cek jadwal kereta. Yang ketiga, nanti pengguna memasukkan stasiun keberangkatan dan tujuan yang ingin diperiksa. Yang keempat, nanti aplikasi bakal menampilkan jadwal keberangkatan dan kedatangan kereta api sesuai input pengguna. 5, itu pengguna dapat melihat informasi apa aja sih informasinya, nama kereta, lalu waktu keberangkatan dan kedatangan serta jenis kereta tersebut. Yang ketiga, informasi stasiun. Ini ya sama, dibuka dulu aplikasinya, setelah itu ke menu informasi stasiun. Yang ketiga, nanti pengguna milih stasiun mana yang pengen diperiksa. Nah, yang keempat itu nanti aplikasi akan menampilkan informasi terkait stasiun. Adapun informasinya adalah fasilitas yang tersedia, lalu peta lokasi stasiun dan informasi kontak stasiun. Selanjutnya ada etiket. Mungkin hampir sama seperti sebelumnya, cuma yang jadi pembeda adalah pengguna harus memiliki akun dulu kalau ingin mengakses fitur etiket ini. Ini sama seperti sebelumnya ya. Nah, ditampilkannya itu nanti informasi terkait nomor perjalanan, nama kereta, tanggal keberangkatan, dan informasi kursi. Yang kelima ada pembatalan dan pengembalian tiket. Itu ini sama kayak fitur etiket tadi, harus punya akun dulu. Jadi pengguna anonim tidak bisa mengakses fitur ini. Nanti dipilih menu pembatalan tiket. Nah, pengguna memilih tiket yang ingin dibatalkan atau dikembalikan. Nah, adapun nih di poin ke-6 ditegaskan kalau harus memenuhi syarat dulu gitu ya, sebelum pengguna mengajukan pembatalan atau pengembalian tiket melalui aplikasi. Nah, selanjutnya adalah proses bisnis di bagian back-end. Itu terbagi menjadi 6 bagian. Yang pertama itu manajemen server. Nah, di sini KAI Akses mengoperasikan server dan seluruh ekosistem serta infrastruktur teknologi yang mendukung aplikasi ini, melibatkan manajemen server, basis data, dan komponen teknis lainnya yang diperlukan untuk menjalankan aplikasi dengan lancar. Yang kedua, ini integrasi dengan sistem perjalanan kereta api. Meskipun ya karena ini aplikasinya online, gitu, ada juga mereka yang pesen tiket offline dan itu harus disesuaikan. Ketiga, KAI Akses terhubung dengan sistem perjalanan kereta api yang mungkin tadi udah disampaikan ya. Ini mencakup integrasi dengan sistem pemesanan tiket, jadwal perjalanan, informasi stasiun, dan sistem lainnya yang terkait dengan seluruh operasi kereta api. Yang kedua itu pengolahan pemesanan tiket. Jadi di sini intinya ketika ada pemesanan tiket melalui aplikasi, back-end dari KAI Akses itu akan menerima dan memproses pesanan tersebut gitu ya. Lalu nanti setelah dapat informasinya dengan informasi data yang telah ditentukan, ini yang telah ditentukannya itu tujuan, tanggal, kelas, dan kurs yang dipilih. Nah, nanti bakal disimpan ke dalam basis data terkait. Nah, selanjutnya back-end akan melakukan verifikasi pembayaran dan memastikan tiket tersedia untuk dicetak atau diterbitkan. Yang ketiga, pengelolaan etiket. Ketika pembayaran sudah berhasil, etiket akan dihasilkan dan disimpan dalam basis data. Kalau di user experience-nya itu bakal ada di riwayat ya. Nah, lalu proses back-end-nya ini
Oke, mohon maaf tadi ada teknis ya, hilang jaringan. Selanjutnya mungkin melanjutkan apa yang tadi dibahas terkait pengelolaan etiket. Nah, mungkin saya ulang gitu. Jadi ketika setelah pembayaran berhasil, etiket itu bakal disimpan di dalam basis data. Kalau menuju ke user experience-nya itu bakal muncul di riwayat. Nah, selanjutnya si backend ini bakal menghasilkan kode unik dari setiap etiket yang terverifikasi dan akan diterbitkan. Nah, selanjutnya si data etiket ini kemudian dapat diakses oleh pengguna melalui aplikasi akses. Yang keempat, ini manajemen pembatalan dan pengembalian tiket. Yang pertama, jika pengguna mengajukan pembatalan atau pengembalian tiket, proses backend akan memvalidasi permintaan tersebut. Karena tadi sudah disampaikan ya, ada syarat-syarat yang harus dipenuhi. Jadi, sistem akan memproses permintaan, lalu mengupdate status tiket, serta mengembalikan dana jika berlaku ketika syarat-syaratnya itu terpenuhi. Yang kelima ini pengelolaan informasi dan konten. Ada 2 poin. Backend KAI Akses itu bertanggung jawab untuk mengelola dan memperbarui informasi terkait jadwal kereta karena ada fitur real time. Terus ada informasi stasiun, fasilitas, dan konten lainnya yang akan ditampilkan kepada pengguna melalui aplikasi. Lalu sistem backend akan menghubungkan ke sumber data yang relevan dan memperbarui informasi secara berkala. Yang terakhir mungkin ini adalah keamanan dan perlindungan data atau security-nya. Jadi KAI Akses ini memiliki sistem keamanan yang kuat untuk melindungi data pengguna, termasuk informasi pribadi, detail pembayaran, dan juga riwayat perjalanan. Ini untuk kenyamanan dari pengguna tersebut. Kedua adalah proses backend melibatkan langkah-langkah keamanan seperti ya kita tahu ada enkripsi data, lalu kontrol akses, dan juga pemantauan kegiatan yang mencurigakan. Contohnya semisal ketika terlampau sering login atau logout account, lalu pembelian tiket dengan jumlah yang kurang masuk akal, itu bakal dipantau. Selanjutnya adalah kategori user ya. Sini dikategorikan menjadi 4. Yang pertama pelanggan. Pelanggan itu semua pengguna yang menggunakan KAI Akses untuk membeli tiket kereta api, mengakses informasi jadwal, mengelola etiket, dan melakukan pembatalan atau fitur-fitur lain yang sudah ada di KAI Akses. Data terkait pelanggan ini mencakup informasi pribadi yang tentunya akan dijaga oleh sistem KAI Akses. Yang kedua adalah pengguna terdaftar. Ini adalah pengguna yang telah membuat akun. Jadi mereka bisa mengakses fitur tambahan. Seperti mungkin tadi udah disampaikan ya, pemesanan tiket, lalu fitur-fitur lain yang memerlukan yang harus login dulu biar ada akses khusus. Lalu yang ketiga adalah pengguna anonim. Ini tuh pengguna dengan akses yang dilimit karena mereka belum membuat akun gitu. Jadi mereka tuh cuma bisa ngecek jadwal doang, tapi nggak bisa ngebooking tiket. Yang terakhir administrator sistem. Ini mungkin yang megang sistem ya, perlu disampaikan terkait proses bisnis backend gitu. Mereka semua yang mengelola proses bisnis tersebut full access. Ini mencakup administrator atau pengelola sistem yang bertanggung jawab untuk mengelola infrastruktur teknis dan basis data yang mendukung KAI Akses.
mungkin dicukupkan untuk deskripsi umum produk digital. Selanjutnya adalah deskripsi spesifik dari produk digital AI Akses. Baik, langsung saja. Di sini saya akan menjelaskan terkait deskripsi spesifik produk digital. Nah, di mana deskripsi spesifik ini mengacu pada apa-apa saja yang akan kita muat nanti di proses pembuatan database-nya. Nah, sampai ke tahap ini mungkin ya penampilan data. Di sini kami memilih 4. Di antaranya yang pertama ada booking sheet atau tadi disampaikan pemesanan tiket ya. KAI Akses itu menyediakan fitur booking sheet yang mana memungkinkan pengguna untuk memilih dan memesan tempat duduk secara spesifik. Itu tadi sudah dijelaskan. Dan sini ada beberapa ini ya data-data yang akan kami muat. Di antaranya ada data yang diinput meliputi stasiun keberangkatan, stasiun tujuan, tanggal keberangkatan, jumlah penumpang, atau seat yang tersedia. Kemudian data yang akan diprosesnya kurang lebih jadwal kereta, kemudian kereta itu informasi kereta, kemudian seat yang tersedia, tujuan dan asal kereta, dan stasiunnya, data waktu keberangkatan sampai tujuan, data tanggal, dan data penumpang. Kemudian data yang akan di-retrieve gitu ya, ada jadwal kereta, kemudian seat tersedia, data tanggal, data pengguna, data harga, dan akan menghasilkan kode pemesanan gitu ya, bentuk QR code juga, dan data penumpang. Nah, berikut adalah tangkapan layar dari proses pemesanan tiket di KAI Akses itu sendiri. Jadi yang kedua, kita akan mengambil fitur mencari jadwal berdasarkan stasiun. Nah, di mana aplikasi ini menyediakan fitur ini yang bisa kita bilang sangat berguna bagi kita. Data yang diinputnya ada stasiun keberangkatan, stasiun tujuan, tanggal keberangkatan, lalu ada juga jumlah penumpang. Kemudian data yang diprosesnya kurang lebih jadwal kereta, data kereta, seat yang tersedia, tujuan dan asal kereta, data waktu keberangkatan dan sampai tujuan, data tanggal hingga data stasiun. Kemudian data yang akan di-retrieve-nya kurang lebih ada jadwal kereta, kemudian kereta, seat yang tersedia, tanggal, harga, stasiun, dan juga jam gitu ya, pukul berapa kereta berangkat dan kereta sampai, dan berapa lama durasi yang diperlukan dalam perjalanan tersebut. Ya, ini merupakan halaman awal sebelum memunculkan gitu, sebelum aplikasi ini memunculkan list daripada kereta yang tersedia. User akan diminta untuk menginput terlebih dahulu, mulai dari originnya, kan asalnya dari stasiun mana, terus tujuannya kemana, dan kapan gitu ya. Kemudian fitur yang ketiga yang akan kita coba buatkan adalah tentang melihat profil pengguna gitu, melihat detail profil pengguna, yang mana dalam setiap pengguna mungkin akan berbeda-beda ya terkait profil yang akan muncul gitu. Data yang diinputnya mungkin karena di sini user hanya melakukan klik gitu ya terhadap menu atau ya menu navigasi bar yang ada di aplikasi, sehingga di sini mungkin halaman profil gitu ya. Data yang diprosesnya profil pengguna, dan data yang akan di-retrieve-nya juga profil pengguna. Lanjut ke fitur berikutnya, kita akan mencoba buatkan fitur melihat histori pengguna, yang mana setiap user yang telah memiliki atau telah pernah memesan tiket akan tercatat oleh database dan bisa kita lihat kembali. Data yang diinputnya kurang lebih sama seperti sebelumnya. Kita mengakses halaman history, dan data yang diprosesnya berupa booking tiket, kemudian keretanya, jadwal keretanya, jumlah seatnya, data stasiunnya gitu ya. Mungkin bisa diisi data input berupa filterisasi yang akan dilakukan oleh user terkait gitu. Mereka bisa melakukan filter mulai dari tujuannya kah, atau misalkan keretanya, segala macam, waktu. Tapi di sini tidak kita masukkan karena kita batasi hanya sampai melihat halaman history itu sendiri.
Nah, kurang lebih seperti ini hasilnya tangkapan layar dari aplikasi KAI Akses halaman riwayat pemesanan tiket kereta. Kita lihat bersama. Nah, mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Mungkin saya kembalikan lagi kepada Yan untuk penjabaran daripada poin berikutnya. Silakan. Oke, selanjutnya itu ada konseptual data model ya. Jadi di konseptual ini ada 12 entitas, di mana di dalam masing-masing entitas ini terdapat beberapa atribut dan juga relasi setiap entitasnya. Itu mungkin yang pertama ini ada user ya. Ini ada primary key-nya itu user ID, lalu ada atribut full name, lalu NIN, umur, phone number, vaksin, sama account type. Gitu. Kenapa dimasukkan vaksin? Karena sempat mengalami COVID ya gitu, kemarin. Jadi aplikasi untuk apa ya, kegiatan massal mungkin ya. Itu kan di kereta banyak orang di sana, perlu vaksin. Nah, account type apa? Ada kan yang kereta tuh yang bisnis, lalu premium dan sebagainya. Kedua, ini user itu memiliki relasi dengan entitas booking lokal dan booking intercity. Ini keduanya one to many ya. Untuk di booking lokal ada primary key-nya itu ID dari booking lokal ID, lalu booking date, booking time, booking code, number of passenger. Lalu di booking intercity ini ada booking intercity ID, booking date, booking time, booking code, dan sama ya, sama kayak booking lokal, cuma pembedanya itu ada number of infant. Nah, kita mulai di booking lokal dulu. Dia punya dua relasi. Yang pertama relasi many to one, ini menuju local train schedule, di mana di local train schedule ini primary key-nya itu local train schedule ID, lalu entitasnya ada departure time, arrival time, sama seat available. Nah, ini dia pun punya relasi one to many ke local passenger. Di local passenger itu punya relasi many to one ke passenger. Mungkin biar lebih apa ya, cepat gitu, karena penonton ya, teman-teman yang melihat video ini tuh bisa sambil lihat apa yang ada di share screen, jadi entitasnya bisa teman-teman lihat dengan entitas yang tertera di passenger itu memiliki relasi one to many ke intercity passenger. Di intercity passenger ini punya relasi many to one ke booking intercity, yang dimana booking intercity ini nyambung ke user tadi ya, user. Nah, itu integral mungkin ya, urusan dari booking lokal. Sekarang kita lanjut ke local train schedule. Dia punya relasi ke trip detail. Nah, trip detail punya 3 relasi. Relasinya itu many to one-nya ke train station, lalu ke train, dan juga ke intercity train schedule. Di train ini punya kelasnya masing-masing ya. Jadi dia punya relasi many to one ke train class. Lalu intercity train schedule punya relasi one to many ke intercity. Nah, mungkin lebih lengkap dan lebih jelasnya itu
akan disampaikan lewat tipikal data model, akan disampaikan oleh Jihad. Silahkan mungkin. Baik, kita lanjut ke bagian berikutnya. Mungkin ya di sini akan jelaskan terkait physical data model. Gitu. Jadi setelah dibuatkan konseptualnya, tentu kita akan lanjut ke physical data model untuk lebih mudah gitu ya nanti proses penyusunan atau pembangunan database-nya gitu ya. Mungkin di sini ada penjabaran lebih di mana terdapat foreign key nih. Foreign key-nya di sini ditampilkan dari relasi-relasi yang ada gitu ya. Pertama mungkin di sini bagian user. Bagian user. User itu tidak memiliki foreign key apa-apa karena dia memang berdiri sendiri gitu ya. Dia hanya memberikan datanya kepada yang lain, tapi dia tidak mengambil data dari manapun gitu. Yang mana salah satunya digunakan oleh booking intercity dan booking lokal, karena ketika kita ingin melakukan booking gitu ya, tentu tadi sudah dijelaskan sebelumnya bahwasanya kita harus memiliki atau membuat akun terlebih dahulu. Nanti akan di record di sini nih. Jadi booking lokal akan mengambil data user melalui primary key-nya gitu, user ID. Oke, lanjut aja ke booking lokal gitu ya sekalian. Selain nyambung ke user, selain ngambil data user, booking lokal juga ngambil data ke local train schedule gitu. Booking lokal ini artinya booking pemesanan tiket lokal gitu. Lokal tuh jadi di dalam kota ya. Sedangkan intercity itu antar kota. Nah, di sini ada local train schedule atau jadwal kereta lokal, kereta api lokal gitu, yang mana di dalamnya ada departure time-nya gitu ya, keberangkatannya, kemudian sampainya, lalu juga ada seat available-nya gitu ya, kursinya sisa berapa, dan menyambung juga dari local train ini ke trip detail, yang mana trip detail ini berisikan stasiun awal dan stasiun tujuan gitu. Stasiun awalnya dari mana, stasiun tujuannya di mana, dan berapa harganya. Dan stasiun-stasiun ini kita kaitkan lagi ke data stasiun, gitu, ke database stasiun, sehingga trip detail ini mengambil data ke train station kan. Di sini dua ya, yang masuknya itu dua, dari trip detail itu ngambil 2 kali ke train station karena emang butuh 2 gitu kan. Yang pertama tadi keberangkatan, yang kedua tujuannya gitu. Trip detail gitu. Selain itu juga ngambil data ke kereta karena tentunya jadwal atau kereta mana yang akan berangkat dari stasiun A ke stasiun B, untuk kita perlu kaitkan ke kereta, dan dari kereta akan dikaitkan lagi ke kelas daripada kereta tersebut, apakah kereta itu kereta ekonomi atau mungkin eksekutif, bisnis, dan lain sebagainya. Mungkin untuk data kereta kurang lebihnya seperti ini, ada ID-nya, kemudian nama keretanya, kereta Agrowilis, dan sebagainya, kemudian kereta kodenya. Jadi di samping nama kereta itu biasanya ada kode berupa 3 digit angka, 337, 338, seperti itu. Kemudian ada juga tipe keretanya gitu ya, yang tadi disebut. Tipe kereta ini mengacu pada jarak atau cakupan perjalanan keretanya tadi antara lokal dan intercity gitu. Kemudian yang terakhir itu ya ada train class yang tadi kami sebutkan, yang dimana di train class ini berisikan atribut berupa nama daripada kelas train class-nya itu sendiri dan akronim name-nya. Sebenarnya ini bukan akronim ya, tapi lebih ke subclass di tiap-tiap kelas gitu. Seperti yang kita ketahui atau teman-teman belum ketahui, mungkin di train class ini ada tipe-tipenya lagi. Misalkan di tipe eksekutif itu ada tipe AA, ada tipe A, ada tipe X, tipe I, segala macamnya. Gitu ya. Jadi udah ada user, booking lokal, local train schedule, trip detail, train class, train station. Ada juga di sini booking intercity, yang mana kurang lebihnya sama betul gitu ya. Karena memang di sini perbedaannya hanya pada cakupannya saja, dan ditambah di paling bawah itu ada number of infant gitu. Artinya bayi di bawah umur 3 tahun itu akan dicatatkan di sini karena
tidak memerlukan seat gitu ya. Bayi di bawah 3 tahun itu tidak memerlukan tiket. Jadi kita tuliskan di sini sebagaimana tertera pada aplikasi aslinya gitu ya. Dan kurang lebihnya data flow-nya juga sama. Booking Intercity ini akan mengambil data ke user, yang mana untuk bertujuan mencatat gitu ya, user mana saja yang sudah membeli atau melakukan booking kereta ini. Di bawahnya ada pengambilan data ke entitas Intercity Train Schedule. Di dalamnya ada, nah di sini ada perbedaan juga karena perjalanan antar kota itu relatif membutuhkan waktu gitu ya, apalagi kalau misalkan dari Bandung ke Surabaya misalkan itu kan bisa sampai berjam-jam bahkan sampai lewat 1 hari gitu ya, misalkan berangkat malam itu kan kemungkinan datangnya besok paginya atau besok siangnya. Makanya di sini kita catatkan itu ada departure date-nya, kemudian arrival date-nya, departure time-nya, arrival time-nya, dan seat available-nya. Tentu tak lupa juga trip detailnya gitu ya, dari stasiun mana ke stasiun mana lewat trip detail yang sama dengan apa yang tadi diambil oleh local train schedule. Dan trip detail tadi sudah dijelaskan. Lanjut ke local passenger. Local passenger ini mencatat passenger atau penumpang yang dicantumkan oleh user ketika melakukan pembelian tiket gitu. Karena pada dasarnya pembelian atau pembookingan tiket ini dapat dilakukan oleh satu user dan banyak penumpang gitu, sehingga di sini kita nggak tulis langsung gitu ya, kita nggak cantumkan local passenger ini di dalam booking lokal, karena dalam satu proses booking itu bisa memuat lebih dari satu passenger seperti itu. Local passenger di sini ada local passenger ID sebagai primary key dan ada foreign key ke booking lokal dan ke passenger gitu. Ke booking lokal itu ya tentunya untuk mencatat ya. Jadi si local passenger ini tuh dia pesan tiket apa gitu, pesan ada di pesanan yang mana, ada di tiket yang mana gitu. Dan masuk ke passenger ini tentunya menghubungkan gitu ya antara passenger dengan booking lokal, karena disebutkan tadi gitu, dalam satu booking lokal itu bisa membuat lebih dari satu passenger. Jadi di sini masukkan ada passenger ID-nya, misalkan passenger ID-nya 1, dia itu ada di pemesanan 1, yang nantinya kan bisa lebih gitu ya. Si passenger 1 itu bisa aja membooking yang kedua, atau misalkan booking ID 1 itu bisa memuat lebih dari satu passenger gitu. Passenger 1, 2, 3 misalkan mereka sama-sama memiliki ID yang sama 1. Dan sama halnya mungkin untuk yang intercity passenger di sini data flow-nya gitu ya. Mereka memiliki 2 foreign key dan 1 primary key. Tidak ada atribut miliknya sendiri kecuali primary key-nya yang mana menghubungkan dari booking intercity ke passenger itu sendiri. Nah, kenapa si booking lokal dan booking intercity ini kita buat berbeda? Karena dari data yang kita panggilnya pun berbeda gitu ya. Yang satu memerlukan data booking lokal dan yang satunya lagi memerlukan data ke booking intercity. Ini akan kita pisahkan karena jika kita satukan nantinya akan menghasilkan tabel yang kurang rapih, di mana nanti ketika ada local passenger yang merupakan passenger atau penumpang dari booking lokal, maka nanti tabel atau kolom booking intercity akan kosong gitu, akan luar, dan juga sebaliknya ini akan dirasa kurang efektif, sehingga kita buat demikian rupa gitu, sebagaimana tergambarkan seperti ini supaya lebih optimal. Mungkin gitu saja ya terkait physical data model yang kami rancang di sini. Jadi ada 12 ya. Ada user, booking lokal, booking intercity, local train schedule, intercity train schedule, trip detail, train class, train station,
local passenger, intercity passenger, dan passenger. Seperti itu. Mungkin sekian terkait physical data model. Kita lanjut ke pembahasan selanjutnya, yaitu tentang script data definition language gitu, yang mana sini kita membuat script untuk menginput data ke masing-masing entitasnya ini, yang akan dijelaskan terlebih dahulu disampaikan oleh Yandian. Silakan. Oke, selanjutnya itu kita akan membahas cek suara masuk. Masuk. Oke, selanjutnya ini kita akan membahas DDL. Nah, berhubung tadi ada 12 tabel, di sini saya menjelaskan 6 tabel. 6 tabel pertama. Tabel pertama itu di sini kita membuat tabel K01 underscore user. Ini kita pakai playground yang dikasih oleh Wildan. Nah, ini digunakan untuk menyimpan data pengguna. Adapun spesifikasinya itu ini yang pertama user ID ya, bertipe integer, digunakan sebagai primary key dan untuk mengidentifikasi setiap pengguna secara unik. Lalu ada nin, ini juga integer ya. Kolom ini wajib sehingga ini ditulis not null. Selanjutnya full name, ini itu bertipe varchar 40 karakter, menyimpan nama lengkap dari pengguna. Sama ini pun wajib ya, not null. Lalu ada umur tipe integer wajib, phone number integer wajib, lalu vaksin integer. Namun di sini tuh nilainya variatif ya, nullable, tidak wajib, boleh kosong ketika data vaksinasi pengguna belum tersedia. Terakhir itu account type, ini varchar 10 digit, itu menyimpan jenis pengguna, kan tadi udah ada jenis pengguna. Dan wajib not null. Selanjutnya itu table kedua di next, table passenger gitu ya. Passenger ini ada sama, ada spesifikasinya, itu dia integer, not null, dan sebagai primary key. Unik ya, ketika dia primary key otomatis unik. Lalu passenger name, selanjutnya oh ya, passenger name ini menyimpan nama penumpang. Lalu passenger NIN ini integer, not null. Lalu passenger type ini nanti pengelompokan, apakah tadi yang sudah disampaikan oleh Zuhan, yang anak di bawah 3 tahun itu tidak termasuk, tidak perlu pesan tiket karena tidak memenuhi kursi. Nah, dispesifikasikannya di passenger type. Selanjutnya ada wagon number, ini tuh menyimpan nama gerbong ya, varchar 10 karakter, dan nullable opsional. Lalu ada seat number, ini varchar 3 digit, isinya menyimpan nomor tempat duduk penumpang di dalam gerbong. Kenapa? Meskipun menyimpan nomor tapi varchar gitu ya, enggak integer. Karena tidak semua kursi itu label kursinya tuh nomor, full nomor. Ada kan misal
A1, A2, dan ini nullable juga ya. Kenapa nullable? Karena ada kemungkinan penumpang belum mendapatkan nomor tempat duduk. Lalu ada class train, ini ada 3 train class ini sebagai primary key, bertipe data integer. Lalu class name, ini menyimpan nama kereta. Lalu class acronym name, parser 3 digit, not null. Selanjutnya adalah table train. Table train ini yang pertama itu bertipe integer, lalu sebagai primary key. Yang kedua ada train name, ini nama. Untuk nama varchar 50 digit. Ada train code juga, not null. Lalu train type gitu ya. Ada mungkin di sini tuh train type kita bagi ada eksekutif, lalu ekonomi, bisnis. Ini mungkin akan dibahas di data dummy peruntukannya. Selanjutnya itu udah sampai train. Sekarang train station ada 3 ya. Pertama primary key-nya bertipe integer, lalu nama dari train station-nya not null, bertipe varchar 50 karakter, dan city ini kotanya itu varchar 50 karakter dan wajib not null. Selanjutnya ini trip detail. Detail ini primary key-nya itu bertipe integer, lalu ada train ID, ini integer juga. Ini informasi kereta terkait detail perjalanan. Nah, di kolom ini bakal ngacu ke kolom train ID di tabel K01 train gitu, dan not. Lalu ada origin, ini asal stasiun perjalanannya, lalu destination, ini tujuan, dan price gitu. Semuanya not null. Adapun setelah kita membuat tabel, ini kita menginput foreign key dari tiap tabelnya. Yang pertama itu ada trip detail ya. Ini menambahkan foreign key pada kolom train ID di tabel trip detail mengacu pada train ID di tabel K01 train. Ini buat apa? Untuk menghubungkan detail perjalanan dengan informasi kereta yang terkait. Yang kedua itu alter table untuk menambahkan foreign key pada kolom origin ID di tabel trip detail yang mengacu pada kolom train station di tabel train station. Ini buat menghubungkan detail perjalanan dengan informasi stasiun asal. Selanjutnya ini foreign key ke destination ya. Ini untuk perintah menambahkan foreign key pada kolom destination ID di tabel trip detail yang mengacu pada kolom train station ID di tabel train station. Ini tadi udah disampaikan untuk menghubungkan detail perjalanan dengan informasi stasiun tujuan terkait. Mungkin dari saya cukup sekian untuk DDL. Lanjutkan oleh Jihad.
lanjutkan. Mohon maaf tadi sebelumnya saya mengatakan tadi kita menginsert atau menginput data gitu, tapi sebenarnya di sini kita melakukan pembuatan tabel terlebih dahulu. Gitu. Tadi sudah sampai membuat tabel local train ya, kemudian kita lanjut ke membuat tabel intercity train schedule yang kurang lebihnya sama, sintaks kurang lebihnya seperti ini ya. Create tabel, kemudian nama tabelnya apa. Nah, di sini kita pakai K01 di depan sebelum nama tabel yang sesungguhnya, karena tadi ya, kita menggunakan playground yang disediakan oleh kelas basis data gitu, sehingga bisa dilakukan secara remote gitu ya, editingnya ini. Tidak perlu susah-susah melakukan hosting segala macam. Yang di dalamnya mengacu kepada physical data model. Di sini ada ID-nya, kemudian departure date-nya, arrival date-nya, departure time-nya, arrival time-nya, trip detail ID-nya, dan seat available-nya. Nah, di sini agak berbeda kita dari yang kita ketahui biasanya di data atau di bahasa pemrograman gitu ya. Di SQL ini kita bisa menggunakan, ada tipe data date gitu ya, dengan formatan khusus, juga ada tipe data time, dan dengan formatan yang telah disediakan. Yang mana nantinya di salah satu atributnya gitu. Sini di atribut trip detail ID ini kita jadikan foreign key gitu. Kita menarik data pada tabel trip detail. Dan di bawahnya ada hasil daripada tabel yang telah kita buat setelah kita running dan kita coba jabarkan, kita menggunakan komentar description desk bla 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 bla, tabelnya namanya apa dan akan muncul seperti ini gitu. Pre itu primary key dan mul ini mengacu pada foreign key gitu. Lanjut membuat tabel booking lokal, lebihnya sama gitu ya seperti yang dijelaskan di physical data model, dapat dilihat di sini. Tipe datanya ada date, ada time, kemudian varchar 10, booking code-nya gitu ya. Booking code ini nilainya unik gitu, jadi ditulis unik bisa, tapi tidak pun saya rasa ya tidak menjadi persoalan gitu ya, karena memang pasti akan dimuat demikian nanti di DML-nya gitu, saat insert data. Mungkin cepat saja. Kemudian di sini ada membuat tabel booking intercity, yang mana booking intercity ini akan menyimpan data-data pemesanan tiket. Ya. Makanya di sini ada user ID. Nah, user ID ini tentu akan kita tarik, kita akan menarik dari user ID ini ke tabel user ID. Lanjut ke memasukkan. Oh, di sini udah ya. Jadi tadi udah sampai mana tadi? Nah, tadi saya udah sampai membuat tabel intercity passenger. Mana di sini itu kita membuat membuat tabel yang mana akan memuat passenger atau apa ya, penumpang yang melakukan perjalanan antar kota. Tadi di atasnya tabel untuk yang lokal gitu ya. Yang lebihnya kayak gini aja gitu, sama kayak yang ada pada physical data model gitu kan. Di sini hanya buatkan syntax create table-nya gitu. Ada alter table-nya ke local passenger tadi kan, kemudian ke passenger ID-nya, ke passenger gitu ya, kemudian juga ada ke booking lokalnya. Mungkin segitu terkait DDL gitu ya, kita membuat tabel, membangun database berdasarkan physical data model dan virtual data model yang kita buat sebelumnya. Lanjut ke ERD pada the before gitu lah. Karena ini toolsnya menyediakan gitu, jadi setelah kita melakukan DDL gitu, the before ini akan langsung menggenerate ERD-nya kepada kita gitu. Tentu dengan relasi-relasi yang benar gitu di sini. Ini juga kita lihat singkat aja di sini.
agak berbeda gitu ya urutannya. Di sini usernya ada di tengah, kemudian passenger juga ada di tengah. Yang mana ini kita coba edit secara terpisah gitu ya. Sebelumnya mah ini agak menyilang gitu ya. Urutannya itu kurang rapih, tapi kita coba atur-atur sedemikian rupa sehingga tidak ada garis atau garis relasi yang bertumpukan satu sama lain gitu. Sehingga di sini trip-tripnya di kanan segala macam dan sebagainya gitu ya. Gitu mungkin terkait tangkapan layar PRD pada The Beaver itu sendiri. Jumlahnya pun akan sama gitu ya pada apa yang kita buat di fisikal dan konseptual data model. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Mungkin sekian terkait DDL gitu ya, Data Definition Language, dan sampai ke tangkapan layar PRD pada The Beaver. Selanjutnya kita akan melakukan yang kita lakukan adalah menginsert atau menginput data dummy kepada setiap entitas, kepada setiap label yang kita buat. Dan akan sampaikan oleh Yandian terlebih dahulu. Silakan. Oke, selanjutnya ini insert data dummy ya. Yang pertama tuh untuk tabel user gitu ya. Ini di sini kita mau menyisipkan baris baru dengan sintak insert into dengan value yang sudah ditentukan pada parameternya. Ini parameternya ada user ID, NIN, full name, age, phone number, vaksin, dan account type. Mungkin data dummy-nya di sini terlampir ya. Selanjutnya ini tabel class train, sama kayak sebelumnya ini sintaksnya gitu ya. Kita menyisipkan baris baru pada tabel class train. Nah, value-nya itu penambahan value-nya itu dengan parameter yang telah ditentukan, yaitu train class ID, class name, sama subclass gitu. Dan ada dummy-nya ada 3 ya, ekonomi, eksekutif, dan juga bisnis. Selanjutnya adalah tabel train. Kita menyisipkan baris baru untuk tabel train. Di sini parameternya train ID, train name, train code, train type, dan train class dengan value. Ini value-nya itu data dummy-nya tadi. Selanjutnya ini tabel train station. Kita menyisipkan baris baru dengan parameter atau kolomnya itu. Kolom pertama train station ID, kedua train station name, lalu train station akronim, dan city. Nah, untuk trip detail, untuk tabel trip detail itu kolomnya ada trip detail ID, train ID, origin ID, destination, sama price. Jadi kita untuk tabel trip detail itu menyisipkan sekitar banyak 102 baris gitu ya, data dummy. Iya. Selanjutnya boleh mungkin saudara Ivan. Oke, lanjut ke memasukkan data dummy berikutnya, yaitu ke tabel kereta lokal gitu. Sini agak banyak ya kita masukkan karena tentu jadwal dari satu kereta saja sudah banyak gitu. Dalam satu hari ini bisa lewat ke berbagai stasiun dan kita buat beberapa sedemikian rupa sehingga muncullah ya sampai 70 di sini kita buat. Tapi ini enggak manual, tentunya kita menggunakan bantuan teknologi yang sudah tersedia
Sehingga di sini dimuatlah 70 data dummy. Jadi ini keretanya itu kereta apa, gitu ya, itu bakal bisa dilihat dari sini yang kemudian diambil ke data sebelumnya gitu. Lanjut ke memasukkan jadwal kereta antar kota yang tabel sama yang sebelumnya, cuma yang sebelumnya lokal, yang ini mah antar kota. Makanya di sini ada 4 ya, ada tanggal keberangkatan, tanggal sampai, kemudian jam keberangkatan dan jam sampainya jam berapa. Di sini ada juga trip detailnya gitu ya. Trip detailnya ini mengacu ke yang sebelumnya tadi yang udah kita buat. Jadi dari stasiun mana ke stasiun mana harganya berapa itu kita nggak cantumin di sini, tapi kita ngambil ke tabel yang tadi buat trip detail. Dan yang terakhir ada seat available. Di sini kita buat random aja sih. Di sini kita bikin 60 jadwal ya, kereta yang berbeda-beda dengan tujuan yang berbeda-beda dan jam keberangkatan yang berbeda-beda. Selanjutnya memasukkan data pemesanan tiket kereta api lokal. Nah, di sini kita masukin booking lokal ID-nya, user ID-nya, local train schedule ID-nya, booking date-nya, booking time-nya, booking code-nya, sama number of passenger-nya berapa. Yang mana nggak semuanya kita cantumin manual gitu ya. Ada beberapa parameter yang udah kita punya di tabel lain dan cukup kita panggil di sini pakai ID-nya. Gitu. Kayak user ID-nya kita cukup panggil gitu kan, user ID 1, nanti muncul siapa, kemudian schedule-nya juga, terus schedule ID-nya ID yang mana akan mengacu ke jadwal kereta yang mana. Makanya yang kita masukin di sini cuman booking date, booking time, sama booking code. Nah, booking code ini tadinya mau kita generate secara langsung gitu ya. Jadi tidak perlu kita masukkan di sini, tapi begitu kita memasukkan record baru itu akan menggenerate suatu string random gitu. Cuman nampaknya belum banyak gitu, belum terlalu banyak pemahaman yang kita dapatkan sehingga kita di sini tulis manual aja. Di sini yang kita masukkan ada sebanyak 15 data. Kemudian selanjutnya memasukkan data pemesanan tiket kereta api antar kota. Di sini kita masukin 25 data. Dan yang selanjutnya ada memasukkan 26 data dummy penumpang. Nah, di sini penumpang ini kita masukkan pada tabel khusus gitu, tabel khusus penumpang yang nantinya akan dipanggil oleh tabel-tabel sebelumnya yang memerlukan data tabel penumpang ini. Gitu. Di sini ada nama, kemudian ada NIM, kemudian tipe penumpangnya. Di sini semuanya dibuat umum gitu, tidak ada yang berkebutuhan khusus atau disabilitas. Kita buat umum. Kemudian selanjutnya ada nomor gerbong sama nomor kursinya gitu. Di sini kita buat random aja. Data Gustiawan, Budi Santoso gitu ya. Sebanyak 26 data gitu untuk 26 report untuk data dummy penumpang. Kemudian ada memasukkan data ke local passenger, sudah dapat dilihat ada 3. Nah, di sini makin lama ini makin enak ya, kita di beberapa tabel itu kita nggak usah nulis secara langsung, tapi nggak usah nulis data secara langsung, tapi kita manggil aja gitu, cukup manggil ke data pada tabel-tabel lain. Kayak di sini nih, data local passenger gitu. Kita cukup manggil passenger ID sama local ID-nya berapa. Contoh di sini 111 artinya local passenger ID-nya 1, kemudian passenger ID-nya 1 gitu kan. Tadi itu si Agus, artinya si Agus. Agus itu dia booking local ID, dia melakukan booking local ID 1. Mana booking local ID 1 itu mana ya? Nah, ini ya booking local ID antar kota ini. Nah, ini booking local ID 1.
gitu. Sekian mungkin terkait penginputan data dummy ya, ke tabel-tabel yang kita buat. Langsung lanjut ke pembahasan terakhir dari laporan reverse engineering basis data KAI Access ini, yaitu menampilkan data sesuai dari apa yang kita tentukan sebelumnya gitu. Tadi itu ada pemesanan tiket, kemudian history, kemudian user detail, dan terakhir nanti mungkin ya bisa dilihat aja. Nah ini nih, halaman pencarian gitu. Kita mulai dari halaman pencarian yang akan disampaikan oleh Yandian terlebih dahulu. Silakan Yandian. Oke, yang pertama ini ya bisa teman-teman lihat gitu ya, ada screenshotnya, terus ada scriptnya. Mungkin secara singkatnya itu script ini tuh menyatakan bahwa kita tuh bakal ngambil informasi tentang jadwal perjalanan kereta antara stasiun Cicalengka dan Padalarang. Jadi si script ini menggabungkan beberapa tabel dengan menggunakan inner join. Ada inner join juga di situ berdasarkan kondisi yang ditentukan. Di sini kondisi-kondisinya telah ditentukan ya, yang on bla bla. Terus dalam hasil query-nya ini nanti bakal ada beberapa kolom yang dihasilkan dengan menggunakan fungsi concat, di mana si concat ini untuk menggabungkan nilai-nilai dari kolom yang berbeda. Nah, mungkin ya secara singkatnya kayak gitu. Nah, untuk penjelasan setiap kolomnya itu, sama si train ini menampilkan nama kereta gitu ya. Mungkin lalu ada kelas dan lain sebagainya lah, teman-teman bisa baca di sini. Itu tidak terlampau sulit juga untuk memahaminya. Yang penting secara garis besar si kode ini tuh buat ngambil informasi jadwal kereta dari Cicalengka ke Padalarang. Selanjutnya yang kedua ini halaman detail pengguna. Nah, teman-teman lihat dulu screenshotnya ya. Ini ada full name, ID number, email address, lalu phone number, NIP, itu personal information-nya. Nah, ini lalu ada script-nya. Ini untuk kita case-nya itu melihat riwayat pemesanan user bernama Zuhad gitu ya. Sama itu kan di-select dulu ya. Select, lalu ada ya, berhubung ini mah scriptnya pendek ya, kita bedah per baris. Ada call full name, as full name, jadi kita ngambil kolom full name dari tabel user gitu dengan memberikan aliasnya itu full name. Lalu yang kedua itu sama, cuma ini tuh aliasnya ID number dan seterusnya. Yang ada SS-nya itu berarti dialiaskan. Nah, ada concat. Concatnya itu plus 62 sama phone number. Nah, kalau yang tadi mah cuma S doang, yang ini mah ada concatnya buat menggabungkan. Jadi kayak dibikin prefixnya gitu. Prefixnya adalah plus 62. Lalu di sini ada from user ya. Ini ada from userku menentukan bahwa data yang diambil dari tabel user itu memberikan alias ku. Ini ada where sekarang, where like. Ini ya teman-teman tahu kemarin
kalau ada simbol persen gitu. Jadi menggunakan clause where ini dia tuh ngefilter baris-baris yang memenuhi kondisinya teh apa ketika mengandung kata u had gitu ya. Jadi simbol persennya ini untuk nyari tuh si UHAD-nya sebagai apa ya namanya tuh wild card untuk mencocokkan karakter. Nah, ujungnya hasil query-nya itu akan menampilkan informasi pengguna yang memenuhi kriteria pencarian. Jadi kan tadi nama lengkapnya harus mengandung kata UHAD, terus kolom-kolom yang ditampilkan meliputi full name, ID number, email address, dan seterusnya. Itu mungkin untuk menampilkan halaman pencarian untuk halaman pencarian berdasarkan inputan ya, sama halaman detail pengguna. Selanjutnya mungkin kalian pada juga untuk melanjutkan. Baik. Selanjutnya 2 nomor berikutnya gitu ya. Itu yang fitur kita ambil menampilkan halaman tiket atau boarding pass-nya. Setelah kita memesan tiket, nanti bakal dapat kan, kita bakal dapat boarding pass-nya, halaman tiketnya nanti di scan. Kalau udah nyampe sebelum masuk kereta kita bakal di scan dulu. Nah ini yang ditampilkan. Mungkin jika kita bedah satu persatu, yang kita perlukan pertama adalah nama kereta, kemudian kode kereta, pada pemesanan, kan? Terus ada stasiun awal dengan apa akronimnya, stasiun akhir dengan akronimnya gitu ya, Padalarang, PDL, Cimakar, CMK, kemudian jam keberangkatannya, jam sampainya, tanggalnya, kemudian nama penumpang, nomor ID, tipe penumpang, nomor kursi, sampai ke tanggal pemesanan. Nah, ini gitu ya skrip yang diperlukan untuk memuat data-data yang ada pada satu halaman ini, gitu. Satu halaman simpel ini tuh sebenarnya lumayan banyak gitu yang kita perlukan. Mungkin langkah-langkahnya sebelum kita melakukan concat segala macam ini yang kita tampilkan, kita harus terlebih dahulu lakukan atau yang saya lakukan untuk mempermudah itu adalah pertama select aja dulu semuanya. Jadi select bintang dulu aja from dari booking lokal ya, dari tabel booking lokal. Nanti secara langsung, secara otomatis oleh The Beaver itu akan dibuatkan aliasnya gitu ya, KBL, untuk nanti mempermudah pemanggilan data pada tabel K01 booking lokal. Karena bakal susah ya kalau misalkan K01 underscore booking underscore lokal titik baru ngeakses atributnya gitu. Supaya mempermudah, The Beaver ini langsung membuatkan kita aliasnya gitu ya, KBL. Jadi nanti tinggal KBL titik nama atributnya. Setelah kita memasukkan satu gitu ya, satu kita pilih semua kan, select semua dari K01 booking lokal gitu. Kita inner join kan gitu. Kita menggunakan inner join untuk menggabungkan antara booking lokal ini di sini pertama dengan local passenger gitu. 01 local passenger. Jadi tuliskan sintaksnya kurang lebih seperti ini ya, inner join, nama tabelnya, kemudian langsung dibuatkan singkatannya tuh KLP on kbl.bookinglocal.id sama dengan klp.bookinglocal.id. Nah, ini artinya adalah apa sih data yang beririsan yang ada di booking lokal dan ada di local passenger. Itu adalah booking lokal ID. Masukkan. Kemudian sama selanjutnya inner join juga ke passenger karena kita butuh kita data passenger, kemudian inner join ke local train schedule. Dari local train schedule, setelah kita punya local train schedule, kita joinkan lagi dengan trip detail. Setelah kita punya trip detail, kita joinkan lagi ke train gitu kan. Di trip detail itu ada keretanya, kereta mana. Setelah train ini kita joinkan lagi ke train station. Di trip detail itu kan tadi dari stasiun mana ke stasiun mana. Nah ini juga kita pakai inner join lagi nih.
train station. Yang pertama itu originnya gitu kan, jadi KT2, SKT2, dan yang terakhir inner join lagi ke train station lagi. Cuman di sini kenapa kita buat 2 kali, karena itu tadi yang pertama itu originnya, yang kedua ke destination-nya, tujuannya. Nah, setelah kita masukin ini semua kita gabungkan, kita coba pakai bintang, tadi itu bakal panjang banget kan, bakal panjang banget hasilnya, makanya kita, nah setelah muncul panjang banget itu baru kita cek nih, kira-kira udah ada semua belum data yang di sini itu udah terbuat belum dalam tabel yang kolomnya panjang gitu kan, karena semua kita gabungkan tuh, banyak yang kita gabungkan. Setelah itu baru kita analisis satu persatu gitu, kita buat satu persatu, kita panggil satu-satu. Pertama mulai dari apa tadi itu, kereta gitu kan, kereta artinya kita panggil nih kereta apa, terus di samping kereta tuh ada kode keretanya 457, kita panggil kodenya 357. Cuman biar ini itu nggak terpisah gitu, nggak kolom-kolomnya terpisah gitu, nantinya bakal terlalu panjang, makanya kita satukan pakai concat. Nama keretanya apa, kita tambahin dulu dalam kurung buka gitu kan, terus masukin kodenya, kurung tutup, kita kasih alias nama kolomnya mau apa, nama kolomnya di sini train. Terus selanjutnya ada kode booking code-nya gitu kan, kode pemesanannya dijadiin kode pemesanan, karena nggak enak gitu kalau misalkan nama kolomnya itu kbl.booking_code gitu kan, kayak kita ganti sama kode pemesanan. Concat berikutnya pun sama, kurang lebihnya di sini pakai concat lagi, menggabungkan antara Cimekar dengan akronimnya CMK gitu ya, dan ditambahkan kurung buka kurung tutup nih, kurung buka kurung tutup gitu kan, dikasih nama kolom origin, destination juga sama. Kemudian selanjutnya ada waktu gitu ya, waktu. Nah, sintak ini itu kurang lebihnya memberikan kita hasil. Nah, formatan dari tipe data time itu ada gitu kan. Dan yang mau kita tampilin gitu ya, kalau kita lihat ke atas, yang ditampilin itu cukup apa? Oh, apa itu? Bukan jam ya, tapi ini oh ya jam tuh. Nah, di sini cuma ada jam sama menit. Makanya cukup kita masukin jam sama menit pakai sintak time format gitu. Time format, terus dikasih apa, strip sama time format biar cukup jadi satu kolom aja gitu kan, yang namanya departure arrival. Kemudian di bawahnya ada passenger name-nya diganti nama penumpang, kemudian passenger NIN itu number ID nasional kalau nggak salah. Pokoknya NIK ya, kalau di Indonesia itu NIK, cuman karena kita disini pakai bahasa Inggris makanya kita konsistenkan gitu bahasa Inggris jadi NIN. Jadi nomor ID, dan passenger type-nya jadi tipe penumpang. Bawahnya ada concat lagi menyatukan antara, nah di sini nomor kursi nih, nomor kursi di sini kan nggak ada di sini, sayangnya nggak ada. Cuman kalau misalkan itu yang aku ambil SSN-nya itu adalah kereta api lokal apa nih, pokoknya di sini tuh gak ada nomor kursi karena emang kereta dari Cicalengka ke Padalarang itu bebas ya, nggak perlu nomor kursi. Malah ini SSN-nya, mohon maaf. Dan yang terakhir ada waktunya, dicetaknya kapan gitu. Jadi urutannya gitu ya, pertama select dulu, kemudian from, join, baru kita munculkan kolom yang mana, dan terakhir kondisinya gitu, yang mau kita retrieve itu yang mana. Nah, di sini yang mau kita retrieve adalah Agus Setiawan gitu ya, passengernya Agus Setiawan, yang mana booking kodenya itu adalah ABG 123 gitu. Nah di sini kurang lebih gitu ya, ini hasil outputnya, kita pakai GIF. Nah, jadi nama keretanya, kode pemesanan, origin, destination, departure arrival, penumpang, nomor ID, tipe penumpang, sampai ke ya dicetak padanya, kita dicetak kapan gitu. Itu buat nomor 3. Nomor terakhir menampilkan halaman riwayat pemesanan tiket pengguna bernama Zuhad. Nah, ini kita masukkan ke nomor terakhir gitu ya, kita urutkan di paling bawah karena memang membutuhkan sintak terbanyak saya rasa. Skripnya kurang lebih seperti hampir 1 halaman Word gitu ya. Tapi sebenarnya ini nggak begitu rumit sih.
Ya dibilang rumit iya, cuman nggak serumit kelihatannya gitu kan. Ini kelihatannya satu halaman padahal mah sebenarnya sama-sama aja. Sampai banyak banget karena yang pertama nih ya, mulai dari sini sampai sebelum kata union itu kita meretrieve histori lokal, histori perjalanan lokal gitu. Dan setelah union di sini ada select lagi. Nah yang ini histori yang antar kota gitu aja sebenarnya. Mungkin kalau kita beri satu-satu bakal lama, cuman kurang lebihnya sama gitu tadi. Yang tadi urutannya juga sama, sama select dulu. Oh ini nggak pakai distinct nih, oh ini select dulu, select all from, tinggal join, baru kita masukin apa namanya, kita filter nih kalau apa aja yang kita butuhin sesuai ini gitu ya. Di sini ada booking code, apa stasiun awal, stasiun akhir, jam awal, jam akhir, sama tanggal gitu. Itu nanti ini kita masukin aja. Jadi ada kode pemesanan, kemudian ada origin, destination, departure arrival, tanggal keberangkatan, dan tanggal keberangkatan gitu. Nah setelah kita punya nih, setelah kita berhasil memanggil data history yang distinct ini, kita buat juga data history yang lokal gitu ya. Tadi kita buat yang lokal, kita buat juga yang intercity. Nah, oh ya jangan lupa where clause-nya gitu ya. Kita harus memfilter user Zuhar gitu kan. Di sini kita pakai nama Zuhar. Jadi Zuhar ini sudah melakukan berapa banyak transaksi kereta gitu. Historinya apa aja si Zuhar ini tuh kita masukkan di sini. Sini. Nah, setelah kita gabung, nah kita pakai gabungkan ya. Kita gabungkan yang lokal sama yang intercity. Kemudian kita bungkus lagi di awal pakai select all from, kita bungkus dari select yang pertama di select kan, terus pakai union, terus select lagi yang apa lokal sama intercity-nya kita bungkus. Untuk apa? Untuk nanti kita bisa melakukan apa namanya, pengurutan gitu, di order by tanggal keberangkatan gitu ya. Karena yang namanya history kita urutkan berdasarkan yang terbaru gitu ya. Yang terbaru kita taruh paling atas, makin lama makin ke bawah makin lama gitu, makin lawas gitu. Makanya kita di sini kita gabungkan dulu semuanya. Soalnya kalau misalkan nanti kita apa namanya, kita lakukan sortingnya di masing-masing itu bakal error gitu ya. Misalkan kalau kita masukin di sini, nanti artinya yang kurutin cuman yang lokalnya aja. Kalau di bawah yang ke urut cuma yang intensitinya aja. Makanya kita bungkus dulu semuanya jadi satu, baru kita urutkan berdasarkan tabel keberangkatan, sehingga inilah hasil yang didapat. Jadi dari skrip sepanjang itu kita hampir satu halaman pendek apa A4, segini aja sebenarnya yang kita buat itu. Dari pemesanannya ini, originnya begini, destinationnya ini gitu ya, departure time-nya sama tanggal keberangkatannya. Nah ini udah sesuai sama output yang ada di sini. Cuman ini mah pakai GUI gitu. Jadi ini booking code kan, kemudian apa kereta awal, kereta akhir, jam awal, jam akhir, sama tanggal apa pemesanan tiket. Ingatnya ya, tadi sama gitu ya. Pertama kode pemesanan, stasiun awal, stasiun akhir, departurnya kita berangkatnya kapan, sampainya jam berapa, dan tanggal keberangkatannya gitu. Ini udah urut ya. Yang paling atas itu yang terbaru itu yang paling baru gitu. Paling dekat sama tanggal hari ini gitu. Jadi di sini 3 Juni dulu, 2 Juni dan 1 Juni. Di sini juga udah ngegabung gitu ya antara lokal sama intercity nih. Kita lihat di sini pada larang, Cicalengka pada larang. Nomor 1 2 3 itu nomor 1 2 itu yang lokal ya kan? Lokal. Nah nomor 3 ini yang antar kota tuh, Bandung Surabaya kan. Dan yang terakhir yang lokal lagi. Sekian terkait skrip menampilkan halaman riwayat pemesanan tiket pengguna bernama Zuhad Hakash. Segitu aja mungkin. Saya kembalikan lagi kepada Yandian. Silakan Yandian. Oke, terima kasih mungkin ya. Mungkin setelah kami paparkan seluruh apa yang sudah kami
maksudkan dalam laporan ini, harapannya apa yang kami sampaikan itu menjadi manfaat dan juga dapat dimengerti ya, yang menonton video ini. Akhir kata, tumbuhkan cinta dalam setiap lakukan, libatkan hati dalam setiap perjuangan. Mohon maaf bila kami melakukan kesalahan dari ucapan atau tindakan. Maafkan. Bila hidayah. Wassalamualaikum. Warahmatullahi wabarakatuh.